dulu sekitar tahun 90-an ke sini lah, itu banyak masyarakat yang mencari harta karun di sungai itu, di sepanjang sungai itu. Harta karun ini sebenarnya ada yang berupa emas sudah jadi, dan harta karun gaib. Jadi kayak semacam pusaka itu. Di situ ternyata banyak dari cerita masyarakat itu sering sekali mendapatkan kayak cincin, kayak anting-anting, gelang. Tidak semata-mata dia dapat, biasanya mereka itu istilahnya bersih-bersih sungai atau lahan atau kebun yang ada di sekitar sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Grome Ahmad Deni. Seperti biasa seluruh Gromet, sesuai janji saya kemarin, Mas Guntur Saketi akan berbagi kisah medeni terkait harta karun. Namun sebelum Mas Guntur Saketi berbagi kisah medeninya di sini, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mas Guntur Saketi. Mas Guntur Saketi, apa kabar? Baik, Mas Robi. Ya. Kita kembali lagi nih ya. Setelah kemarin ngobrol terkait dengan makam Hanggawana dan Pangeran Purbaya. Ya, kali ini kemarin sempat ngobrol soal harta karun ya. Jadi sebenarnya ini cerita masyarakat ya. Masyarakat di sekitar wilayah Kalisoka. Beberapa orang sempat ngobrol terkait adanya harta karun di desa Kalisoka. Oke, tahan dulu Mas Guntur. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menonton video-video di channel kita. Bagi sedulur Gromet yang belum menonton, silahkan ditonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Langsung saja kita dengarkan kisah tentang harta karun dari Mas Guntur Saketi. Monggo Mas Guntur. Ya, makasih Mas Robi. Cerita ini diawali dari Ki Gedes Bayu yang merupakan pendiri Kabupaten Tegal. Itu memang awalnya bermukim di desa Kalisoka. Desa Kalisoka itu kan dulunya itu pesisir pantai. Jadi pantai itu dulu sampai di desa sebelah situ lah, di sekitar situ. Jadi ternyata Ki Gedes Bayu dan anaknya itu Pangeran Hanggawana itu istilahnya apa ya, bisa pandai untuk nganu emas, pengolahan emas. Iya. Jadi banyak saudagar kaya yang datang ke Ki Gedes Bayu untuk emasnya itu dijadikan cincin atau kalau pengrajin biasa. Nah, konon ceritanya ini, jadi ada saudagar kaya yang datang ke situ, itu rencana itu mau melamar seorang gadis di desa Kalisoka. Nah, karena lamarannya ditolak, akhirnya emas itu dibuang ke sungai di namanya sungai di Kalisoka itulah. Di situ. Nah, dulu sekitar tahun 90-an ke sini lah, itu banyak masyarakat yang mencari harta karun di sungai itu, di sepanjang sungai itu.
karena banyak yang di situ kan ada yang suka ngambilin pasir, ngambilin batu, dan banyak yang dapat Nemu itu ya ya. dapat nemu itu. Akhirnya sempat rame, Iya. banyak masyarakat yang mengambil mencari di situ. Kemudian pemerintah setempat akhirnya melarang karena sungainya tuh semakin dalam dalam. dan jembatan itu pondasinya hampir roboh karena digali Iya, itu. Nah, harta karun ini eh, sebenarnya ada yang berupa apa ya, emas, emas sudah jadi, dan harta karun gaib, jadi kayak semacam pusaka itu di situ ternyata banyak dari cerita masyarakat dan cerita dari teman-teman yang bermukim di situ sudah lama. Itu tuh sering sekali mendapatkan kayak cincin, kayak anting-anting, gelang. Tapi tidak semata-mata dia dapat. Biasanya mereka itu istilahnya bersih-bersih sungai atau lahan atau kebun yang ada di sekitar sungai. Misalnya kalau udah resik-resik itu dia dapat apa ya? Dapat imbalannya dari mendapatkan harta karun itu. Itu masyarakat sudah familiar dengan harta karun itu. Sampai sekarang pun informasinya masih ada yang dapat. Tapi yaitu tidak ujuk-ujuk dapat, dia biasanya harus bersih-bersih atau apalah sekiranya yang untuk melestarikan di lingkungan itu biasanya dia dikasih. Karena konon harta karun ini sudah dikuasai bangsa-bangsa jin. Jadi tidak sembarang orang apa namanya bisa menguasai itu. Dan ada salah satu harta karun yang ini juga kayak semacam pusaka ya, yang dikeramatkan itu bentuknya poci tapi terbuat dari emas itu, tapi itu memang informasinya sudah dikuasai bangsa jin. Jadi ada beberapa yang sudah lihat, istilah sudah tirakat untuk mendapatkan itu, kemudian sudah diperlihatkan, tapi dipegang nggak bisa diambil. Nah, ceritanya itu nanti akan diserahkan kepada keturunannya. Ceritanya seperti itu. Dan beberapa waktu lalu juga ada yang cerita setelah ziarah di makam Pangeran Purbaya itu dapat kayak tasbih giok. Itu katanya orang itu ke situ ziarah terus lihat tasbih itu bersinar bentuknya giok dan sudah nembung sama juru kuncinya, bisa diambil atau enggak, terus diambil akhirnya dapat. Itu banyak cerita harta karun di situ, harta karun berupa emas ataupun benda-benda pusaka gitu. Tanya seperti itu. Nah, itu kan menarik, Mas. Itu kan memang yang orang-orang yang dapat harta karun itu kan memang tidak disengaja ya. Karena Ya, bersih-bersih kerja bakti itu dapat. Pernah ada nggak yang secara sengaja itu dengan ya cara apapun lah, secara ada ritual ya cara apa? Pernah ada nggak Mas yang seperti itu? banyak yang seperti itu karena di situ kan di situ tuh ada semacam tempat untuk semedi, namanya lupa. Luang apa itu, luang apa itu. Ya, jadi di bantaran sungai itu ada tempat untuk semedi di situ dan banyak yang semedi di situ. Ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai berbulan-bulan di situ, dan ada juga yang berhasil dan ada juga yang enggak. Memang sengaja semedi buat nyari harta karun. Iya, nyari harta karun di situ. Harta karun berupa mungkin kayak pusaka atau apalah realat di situ. Itu ada tempatnya dan sampai sekarang tempat itu pun masih ada dan masih banyak yang lakukan di situ. Tapi kalau malam itu bisa gelap. Karena tempatnya itu makam ke sebelah selatan
nanti ada jalan ke bawah. Jadi di pinggiran sungai itu ada kayak tempat untuk semedi di situ. Dulu ceritanya itu tempat semedinya Pangeran Purbaya di situ. Sekarang Kalau masih. itu pengalaman Mas Guntur sendiri pernah dapat harta karun di situ nggak, Mas? Nggak pernah di situ. Nggak. Tertarik nggak, Mas, untuk nyari harta karun di situ? Nggak lah. Itu Kenapa? kan. Nggak, kalau emasnya iya sih. Kalau emasnya iyalah bisa dijual loh gitu. Kalau untuk pusaka-pusaka enggak. Iya, emas itu. Tertarik berarti ya? Ya tertarik kalau ada. Itu kan harus, kalau udah dikuasai bangsa-bangsa mereka kan ada konsekuensinya, Mas. Enggak sembarangan bisa dapat. Yang nggak harus yang seperti itu, ya mungkin bersih-bersih di sana mungkin ya. Enggak lah, enggak sampai ke situ lah. Ya, kalau itu nanti bisa kita ke sana nanti bersih-bersih. Boleh, nanti sama tim Romet ke sana ya. Iya. Malam-malam ke sana, cari ritual di situ barangkali dapat emas sekilo kan lumayan. Jangan ada ritual bersih-bersih. Terus ini jangan aja. Yang sering dapat harta karun yang memang bersih-bersih di situ. Iya. Tapi masyarakat ya kadang orang nggak disengaja lagi apa di situ, ternyata nemu kayak cincin, kayak kalung, kayak apa, anting-anting kayak apa di situ. Mas Guntur, ini ada. Iya. Monggo disambi dulu, Mas. Panas, Mas. Itu apa lagi, Mas? Tuh. Sampai sekarang kabarnya masih ada ya, Mas? Kalau informasinya sih masih ada informasinya, karena dulu itu sempat pemerintah kan akhirnya menghentikan masyarakat untuk mencari itu, karena kan rusak sih. Dia akan menggali sungai, akhirnya sungainya pada longsor itu, akhirnya dihentikan. Mungkin saat ini masih banyak mungkin, tapi atau karena sekarang kan udah zamannya modern, cari-cari seperti itu kan udah zaman. Berarti kan kalau nggak dilarang barangkali ada yang bawa itu ya. Bego, Iya. itu malah hancur semua. Atau mungkin itu, Mas, bagi orang yang mendapat harta karun itu apa ada apa ya, seperti namanya apa ya, kalau Apa tumbal? ya itu apa, konsekuensi mungkin setelah dapat harta karun itu dia mengalami apa itu biasa. Kalau yang teman saya itu nggak ngalamin apa-apa. Itu memang betul apa, Iya, emas asli dan emas bisa asli. Mas dijual. akhirnya gimana, dijual atau Dijual, rata-rata masih dijual, nggak disimpan. Karena itu kalau nggak salah kandungan karatnya tinggi, karena emas lama sih ya, kandungan karatnya tinggi, Mas jadi tua. harganya lumayan cukup mahal. Kadang temen kalau misalkan lagi butuh duit itu nyari pasir sekaligus barangkali dapat itu gitu. Jadi sambil-sambil itu kan di situ kan banyak yang menggali pasir di situ. Iya, penambang pasir di situ banyak ya. Karena kan runtutannya itu sungai yang dari Gunung Slamet itu sih, termasuk Sungai Purba di situ, sungai lama itu. Terima kasih Mas Guntur sudah berbagi kisah menarik terkait harta karun di makam Pangeran Purbaya. Demikian sedulur Romet, kisah menarik yang dikisahkan oleh Mas Guntur Saketi. Bagi sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeni atau menarik di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email Romet. Di sini ada. Demikian Romet kali ini, kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.